Bismillah, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan juga perkenannya pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini di hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 kita dapat bersama-sama hadir dalam webinar literasi digital santri, masih dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2021, sekaligus juga yang baru saja kita peringati bersama Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Baik, mengawali seluruh rangkaian acara pada sore hari ini, terlebih dahulu kita akan menyimak sambutan Ketua LTN PJNU Kota Pasuruan kepada Gus Sohibul Hujadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyiduna wa habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Pasuruan, Ibu Ani Adiwibowo atau yang akrab disapa Bunda Sufir. Yang saya hormati Ning Hilma Anis, penulis novel bestseller Suhita. Yang saya hormati Gus Dul Hamid, pengurus RMI PBNU serta penulis buku literasi milenial santri. Juga tak lupa kepada para pengurus NU dan jajaran, khususnya pengurus LTN NU Kota Pasuruan yang saat ini sudah hadir di ruangan aula PJNU Kota Pasuruan. Juga yang berbahagia para peserta webinar literasi digital santri yang saat ini mengikuti dalam Zoom. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga memberikan kita nikmat bisa hadir dan bisa menyelenggarakan acara webinar literasi digital santri dalam rangka Hari Santri Nasional 2021. Langsung saja, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, saya hanya sedikit menyampaikan. Pertama, mohon maaf mungkin ada keterlambatan waktu. Seperti biasa, kita berada di dalam suatu tradisi WIB, waktu Indonesia berubah. Jadi bukan waktu Indonesia molor, tapi waktu Indonesia berubah. Tentu itu bukan karena kesengajaan kami, tapi memang ada sedikit gangguan teknis. Ya, namanya juga dilakukan secara online. Acara webinar literasi digital santri ini merupakan salah satu rangkaian dari HSN yang digelar oleh PJNU Kota Pasuruan. Kenapa acara ini digelar? Ini sebagai salah satu ikhtiar kami untuk mengajak para santri agar cakap dalam literasi digital. Karena apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Wapres RI, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, santri saat ini, khususnya santri yang ada di abad 21, tidak hanya pintar dalam mengaji, tapi dia harus mempunyai daya saing, daya hidup, dan daya kreativitas agar bisa masuk dalam dunia industri maupun usaha. Tentu salah satu tantangan yang menjadi dipegang oleh para santri di era revolusi industri 4.0 ini adalah santri harus memiliki kemampuan dalam literasi digital. Untuk itulah sore ini LTN PJNU Kota Pasuruan menyelenggarakan webinar tersebut dengan menghadirkan para narasumber hebat. Dan mereka sudah ada label terverifikasi sebagai santri-santri militan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar literasi digital santri.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Sohibul Hujah, Ketua LTN PCNU Kota Pasuruan. Selanjutnya hadirin seluruh peserta webinar literasi digital yang dipersembahkan oleh LTN PCNU Kota Pasuruan. Kita akan bersama-sama menyimak sambutan dari Ibu Wakil Wali Kota Pasuruan yang sekaligus merupakan pegiat literasi pesantren. Kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Ani Adiwibowo. Halo. Mbak Ir, bisa dengar? Halo? Jelas, Bu. Jelas. Jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, jelas, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim al-ayah. Yang saya hormati seluruh narasumber, di sini ada Dr. Abdullah Hamid atau Gus Hamid. Assalamualaikum. Yang saya hormati Gus Yani, Ning Hilma Anis. Selamat sore Ning Hilma. Selamat sore. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan junior saya di sini ada Gus Sohibul Hujah selaku Ketua Lembaga Ta'lif wan Nasr NU Kota Pasuruan. Selamat sore Gus. Selamat sore Bunda. Yang saya hormati, terima kasih kepada Mbak Iir Mukaroroh, moderator. Suaranya saya suka sekali, ngebas. Yang saya banggakan seluruh pengurus LTNU Kota Pasuruan dan seluruh santri yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah penuh manfaat ini. Salawat tariring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju ke zaman modern sampai saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada LTNU yang telah mempertemukan saya, Bunda, dengan orang-orang yang luar biasa menginspirasi. Selama ini cuma bisa dilihat di novel Neng Hilma, kemudian Gus Hamid juga bukunya saya belum punya, padahal di Google itu udah sering dibuka-buka, kita sering mengikuti kegiatan literasi digital, tapi bukunya yang luar biasa itu saya belum punya, Gus. Insya Allah nanti sampai ke tangan saya. Alhamdulillah sore hari ini lancar ya acaranya, insya Allah nanti berjalan lancar dengan para narasumber yang luar biasa. Di sini saya kemarin udah utak-atik, khawatir ada yang lupa karena memang sama-sama belajar di literasi digital. 7 hari sudah berlalu, Hari Santri Nasional 2021 dirayakan, tepatnya tanggal 22 Oktober 2021. Situasi Hari Santri tahun ini diperingati masih dalam situasi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19. Satu sisi kita menghadapi realitas pandemi COVID-19 yang masih mengancam kita. Namun jarum jam juga terus bergerak seiring waktu dengan perkembangan dan tuntutan kemajuan teknologi dan informasi. Tema yang diusung dalam Hari Santri 2021 ini adalah Santri Siaga, Jiwa, dan Raga. Tema ini tentu sebagai bentuk pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia dan mewujudkan perdamaian dunia.
Siaga jiwa raga juga merupakan komitmen seumur hidup santri untuk membela tanah air yang lahir dari sifat santun, rendah hati, pengalaman, dan tempaan santri selama di pesantren. Mana di sini santri? Ada anak-anak santri di pesantren? Namun kalau meminjam pernyataan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Mutasyar PBNU, beliau menyampaikan santri bukan yang mondok saja, tapi siapapun yang berakhlak seperti santri, dialah santri. Dan kalau kita ingat nasihat salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Mengangkat tema santri siap siaga, jiwa dan raga ini menjadi sebuah tantangan baru setelah ditempa masa pandemi selama hampir 2 tahun ini. Banyak tantangan dan pelajaran kehidupan yang harus santri jiwai, bahwa ini bukan hanya tantangan pribadi, akan tetapi tantangan menghadapi perkembangan zaman, khususnya dalam hal teknologi dan juga kemanusiaan. Dengan begitu penting sekali peran literasi digital pada santri untuk menunjang proses belajar dan juga aktivitasnya, serta bijak dalam penggunaan teknologi komunikasi yang ada, sehingga memiliki nilai manfaat yang lebih dan meninggalkan aspek mudorotnya. Literasi digital setidaknya memiliki 2 tantangan yang harus dihadapi. Apa tuh? Yang pertama, arus informasi yang banyak. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dan yang kedua, konten negatif. Contohnya konten sara, pornografi, dan lainnya. Kemanapun individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui dan memilah mana informasi atau konten yang positif dan bermanfaat, serta mana yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Maka disinilah peran literasi digital, penting sekali. Beberapa kegiatan yang mendukung kegiatan literasi digital di pesantren dari dulu sampai sekarang ya, ini yang Bunda rasakan juga dulu waktu mondok. Yang pertama ada majalah dinding yaitu atau mading. Yang kedua ada majalah pondok. Lalu ada kursus komputer, kemudian nonton TV bersama saat liburan. Biasanya kita ada waktu-waktu untuk nonton TV bersama atau menganalisa film-film tentang sejarah Islam dan sebagainya. Literasi digital di pesantren masih sangat perlu ditingkatkan sebab masih banyak pesantren yang tidak memiliki fasilitas laboratorium komputer dan akses internet yang memadai. Kalau infrastruktur seperti laboratorium komputer dan akses internet memadai di pesantren sesungguhnya bukan hal yang negatif ya. Justru akan membuat percepatan quantum learning bagi santri, ustadz, ustadzah, dan kiai untuk belajar ilmu pengetahuan apapun dan dari wilayah manapun, bahkan penjuru dunia. Masih banyak pesantren yang menutup diri dari internet, bahkan tidak boleh santrinya mengakses internet. Itu bener banget ya, dulu Bunda rasain banget. Sampai ada pesantren yang melarang santrinya menonton televisi. Padahal orang-orang, khususnya santri, apalagi kita ketika sudah keluar dari pondok itu tidak bisa menolak kemajuan zaman dan teknologi. Maka tinggal bagaimana manajemen sistem, sikap, dan sumber manusia agar bisa mengambil manfaat dari kemajuan teknologi seperti internet. Sebenarnya pemerintah juga masih perlu memberikan bantuan dan pendewasaan di internal pesantren, perlu ada perubahan paradigma, memandang setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau SDM-nya cerdas dan siap, justru pemanfaatan internet ini akan membuat santri lebih menyenangkan saat belajar. Dunia santri tidak hanya kitab kuning saja, seperti yang tadi disampaikan Ketua LTNU. Jadi santri itu harus melek digital gitu ya. Kadang-kadang kita belajarnya tuh kitab kuning, Arab gundul gitu ya, sehingga kalau kita belajar di luar itu, santri bisa memandang sumber ilmu pengetahuan dari hal yang lainnya. Prinsip pembelajaran abad ke-21 untuk generasi milenial tidak menolak kemajuan ilmu pengetahuan seperti internet dengan dalil apapun. Maka pesantren dinilai tidak bisa menghindari internet. Sebaliknya, pesantren harus memanfaatkan internet dengan sistem dan aturan yang baik. Pesantren harus mempunyai sistem dan aturan agar internet hanya bisa digunakan untuk kebaikan, hal-hal yang baik oleh para santri. Pesantren harus punya regulasi bagaimana supaya internet dan media sosial hanya bisa digunakan untuk hal yang positif dan terbatas. Bahkan kalau bisa diblokir untuk hal-hal atau searching konten-konten yang negatif yang tidak penting. Penggunaan internet oleh santri hanya ketika ustadz atau ustazah atau kiai
memberikan tugas yang mengharuskan para santri mengakses internet. Jadi diperlukan pengawasan. Misalnya boleh menggunakan internet, komputer itu pada saat tertentu diawasi oleh pengawas di laboratorium komputer gitu misalnya. Jadi sebenarnya memang banyak sekali bukan ketertinggalan kita selama di pondok itu yang Bunda rasakan sendiri ketika waktu mondok. Memang kita sama sekali tidak bisa mengakses seperti teman-teman yang di luar pondok. Tapi memang semua itu ada plus minusnya. Tapi yang pasti kalau jadi santri itu banyak plusnya. Bukan begitu ya Gus Hamid ya? Alhamdulillah, terima kasih. Terus terang Bunda pasti akan menyimak acara ini karena manfaatnya banyak banget, bagus, dan ada embel-embel santrinya itu yang memang ini menjadi istimewa buat kita ketika Pak Jokowi tahun 2015 ya mencanangkan Hari Santri buat kita semua yang insya Allah mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan, dalam ibadah khususnya, dan dalam memperbaiki akhlak kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pesan sedikit untuk teman-teman Lembaga Ta'alif Wan Nasr, LTNU Kota Pasuruan khususnya, terus semangat dan tetap mengadakan kegiatan-kegiatan yang manfaat, publikasi yang baik, kemudian informasi yang edukatif. Ini betul-betul sangat diperlukan di zaman seperti ini. Jadi kalian bisa menjadi mediator untuk pesantren. Misalnya kalau perlu ada data di Kota Pasuruan berapa pesantren yang membutuhkan fasilitas untuk mendukung laboratorium komputer dan mendukung untuk perkembangan literasi digital. Selamat sekali lagi buat LTNU Kota Pasuruan, sukses, selalu bermanfaat, kegiatannya selalu mendukung. Mudah-mudahan sehat selalu dalam masa pandemi ini. Jangan lupa kita selalu menjaga prokes dimanapun berada. Sehat selalu. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan acara berjalan lancar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ibu. Sama-sama Mbak Ir. Atau yang paling akrab disapa dengan Bunda Sufir. Salam kenal. Saya dengar juga ini Bunda Sufir dan juga Neng Hilma Anis saling mengidolakan. Jadi alhamdulillah bisa bertemu pada kesempatan sore hari ini. Yes, sama Bunda, warnanya senada. Oh ya? Masya Allah ya. Masya Allah. Terus sangat. Ya Allah. Sekali lagi matur nuwun Bunda atas sambutannya. Terima kasih juga untuk bagi kami pengurus LTN bisa lebih termotivasi lagi ke depan. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Seluruh peserta webinar Digital Santri pada sore hari ini yang kami hormati, langsung saja saat lagi kita akan memulai sesi pemateri ya yang pertama. Tapi sebelumnya saya juga ingatkan kepada seluruh peserta webinar sore hari ini yang berbahagia bahwa nanti untuk peserta yang beruntung tepatnya akan bisa mendapatkan pulsa senilai 50 juta ya Gus ya. 50K dan juga salah satu buku antologi puisi yang kami persembahkan atau persembahan dari LTN PCNU Kota Pasuruan. Dan baik, kita akan segera menyapa satu persatu terlebih dahulu para narasumber pada sore hari ini. Yang pertama, perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yaitu Dr. Abdullah Hamid MPD atau beliau yang akrab disapa dengan Gus Hamid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mbak Iin, salam kenal Bunda Ani, Neng Hilma, guru saya. Assalamualaikum. Gus Saiful Puja, senior. Ini kalau boleh tahu di mana Gus? Ini baru landing dari Jakarta, ini lagi cari kafe, makanya saya izin Neng Hilma minta isi sebentar, habis ini geser lagi. Siap. Baik,
Para peserta webinar yang berbahagia, sedikit mengulas tentang beliau ya. Beliau ini masih saat ini juga tercatat sebagai pengurus RMI PBNU, dan kalau berbicara prestasi pengalaman di bidang literasi, ini kayaknya tidak bisa saya sebut satu persatu, bisa sampai ba'dal isya nanti ya. Tapi yang jelas yang paling relate dengan webinar kita sore hari ini, beliau ini masih aktif mengisi pelatihan dakwah moderat di sosial media, di kampus-kampus, di pesantren dan juga sekolah, serta di gerakan literasi digital, gerakan anti hoax, pelajar, mahasiswa dan santri di seluruh Nusantara. Dan beliau ini juga merupakan penulis buku, salah satunya adalah buku literasi digital santri milenial. Gus Dr. Abdullah Hamid MPD. Kami persilakan untuk memulai. Terima kasih Mbak Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillah alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua LTN NU Kota Pasuruan, Gus Rahibul Hujjah, beserta jajarannya, Mbak Iin, yang saya hormati idola saya, guru saya, Neng Hilma Anis ya. Jadi saya ini santrinya Neng Hilma Anis. Karena suami Neng Hilma Anis itu Gus saya ya. Jadi saya ini santrinya Neng Hilma Anis. Yang saya hormati Bunda Ani, salam kenal. Walaupun baru pertama, tapi insya Allah semoga ini menjadi silaturahim kita. Teman-teman yang sore hari ini meluangkan waktu, mohon izin sedikit mempresentasikan materi. Mohon bantuan operator ya untuk membantu presentasi dari materi yang sudah saya kirim. Teman-teman, berbicara tentang literasi digital tadi, Ibu sudah menceritakan banyak hal ya. Sebenarnya saya tidak usah menceritakan, tapi sudah ada semua ya. Tapi biar dikira ngisi ya, biar ikut, biar keren juga ya, biar keren juga, maka ini juga akan sedikit bercerita tentang literasi digital. Bisa ditampilkan langsung ke apa itu literasi digital yang slide nomor 3. Jadi tadi sudah disampaikan tentang kata kunci literasi digital ini sudah dimanfaatkan oleh, bisa di full screen yang bawah, di full screen ya. Jadi literasi digital kata kunci ini sudah dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipakai oleh Kominfo ya. Sebelah bawah diklik biar full screen. Bawah, sebelahnya lagi, bukan yang sebelahnya. Nah ini klik. Nah, ini harus, tolong yang noise ya, suara bocor mohon host dibantu ya untuk nutup. Oke, mohon maaf. Apa itu literasi digital? Kebetulan tadi dimention oleh Ibu Bunda tentang ini, ada buku saya, alhamdulillah ngikuti Neng Hilma ya. Buku saya yang ini juga sudah habis di Gramedia. Ini cetakan kedua. Alhamdulillah mengikuti jejak Neng Hilma ya, karena santrinya jadi biar keren seperti Neng Hilma. Nah, next. Selanjutnya, slide selanjutnya, literasi digital tadi sudah diceritakan tentang umumnya literasi digital ini sering dianggap sebagai kecakapan dalam menggunakan internet dan media digital saja. Nyatanya literasi digital merupakan sebuah konsep dan praktik yang bukan sekedar menitik beratkan kepada kecakapan untuk menguasai teknologi, sehingga seseorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tapi juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini kata kuncinya. Next. Menurut beberapa teori, ya, literasi digital itu menurut Paul Gister tahun 97 menceritakan tentang, mendefinisikan literasi digital adalah the ability to understand and use information in multiple formats from a wide variety of source when it is presented via computers. Yang artinya adalah sebuah kemampuan, skill ya, untuk memahami, untuk mengetahui penggunaan sebuah informasi dengan format yang berbeda-beda ya, dari sumber yang berbeda-beda yang juga dipresentasikan melalui komputer. Next. Nah, ini teman-teman beberapa informasi tentang
literasi digital menurut teori. Selanjutnya, slide selanjutnya, next. Di next aja. Nah, jenis-jenis literasi digital. Yang pertama ya adalah foto dan visual literasi. Kita tahu semua ya, setiap hari kita dibanjiri oleh informasi, terkadang hoax, terkadang gambar-gambar yang diedit, gambar palsu, dan seterusnya. Maka kemampuan foto visual literasi ini juga penting ya. Oh ini editan, oh ini asli ya, itu bisa kelihatan. Yang selanjutnya adalah reproduction literasi atau kemampuan untuk mengedit kembali materi baru yang sudah ada sebelumnya. Kayak ini saya punya materi, nanti kalian teman-teman boleh diedit dan dipakai. Ya, ini salah satu ada reproduction literasi. Yang selanjutnya adalah branching literasi atau kemampuan untuk menavigasi informasi yang ditampilkan secara bebas ya. Kira-kira kalau mau nyari ini itu seperti apa, kalau mau nyari itu di mana dan seterusnya. Selanjutnya adalah information literasi atau kemampuan untuk menemukan dan memberi penilaian terhadap informasi yang berbasis website secara efektif. Oh ini websitenya bisa dipertanggungjawabkan di bawah Dewan Pers. Oh ini websitenya abal-abal, tidak ada susunan redaksinya, tidak ada alamatnya dan seterusnya. Kemudian ada socio-emotional literasi atau kemampuan untuk menjadi sangat kritis dan analitis untuk menghindari perangkap-perangkap online. Sedikit pengalaman, saya ketika S3 termasuk kena kejahatan ya 2 kali. Pertama ya, jadi komputer saya kena virus ransomware yang semua data disembunyikan. Kita harus menebus sekian puluh juta agar data kita dikembalikan. Yang kedua, banyak hati-hati ya, tawaran seminar-seminar palsu ya yang fiktif. Nah itu juga hati-hati. Selanjutnya, slide selanjutnya, ini adalah beberapa manfaat literasi digital itu apa teman-teman? Yang pertama menghemat waktu. Nah, seperti kita ini ya, kita harusnya saya sowan ke Pasuruan, tapi karena waktu dan lain sebagainya, ini menghemat waktu ya. Kita jadi ketemu dalam jaringan saja. Yang kedua memperluas jaringan. Berkah acara ini saya kenal Bunda, saya kenal teman-teman di seluruh kota Pasuruan ya. Yang ketiga hemat biaya ya. Saya tidak harus ke sana, tidak usah tiket pesawat atau tiket bis atau kereta ya, tapi bisa saya ini berada di Semarang, baru landing dari Jakarta dan setelah ini geser ke Jepara. Jadi ini hemat biaya ya. Bisa kapan saja dan di mana saja. Mohon maaf mungkin agak rame karena ini di kafe ya. Yang ketiga selanjutnya adalah memperoleh informasi dengan cepat ya. Nah, sekarang eranya informasi, siapa saja bisa mencari apa saja. Kemudian yang 5, memperkaya keterampilan. Ya, sekarang mau bikin jadi YouTuber ada tutorialnya. Mau jadi chef profesional ada di YouTube. Mau jadi penulis hebat seperti Neng Hilma ada. Mau jadi wartawan kayak Gus Saiful Hujah bisa ya. Nomor 6 ramah lingkungan ya. Kalau pertemuan biasanya ada snack, ada sampah. Kalau seperti ini kan minum-minum sendiri ya. Kita membawa minuman sendiri ya. Jadi ini ramah lingkungan. Next. Selanjutnya membawa jajan sendiri-sendiri. Next. Klik lagi. Nah, penerapan literasi digital ya. Dalam penerapan literasi digital santri ini kita dapat memanfaatkan platform yang ada seperti website ya, Kabar Pas itu luar biasa ya. Itu sebuah literasi. Podcast ya, podcast juga penting. Aku nggak tahu apakah LTNNU Pasuruan sudah punya apa belum. Kalau belum mungkin bisa sounding-sounding ke Bunda ya. Ada YouTube, ada Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Ya, secara sederhana dapat dilakukan pemetaan ringan tentang bagaimana membangun hingga mengelola literasi digital dalam dunia pesantren. Ini penting ya. Kemarin saya ngisi di Malang, Kota Malang, salah satu pesantren, ada podcastnya dan di beberapa pesantren di seluruh Indonesia. Next. Nah, lalu apa sih persiapan pesantren atau santri untuk memasuk dalam dunia literasi digital? Next. Nah, yang pertama, teman-teman, kalau teman-teman seorang santri atau berada di pesantren, minimal ada 4 poin yang perlu disiapkan. Yang pertama, tim jurnalis, ya. Nah, ini nanti dikawal langsung oleh Ketua LTN Pasuruan, ya. Ada Gus Saiful Hujah ini. Yang kedua adalah tim
konsep ya, ada yang mengkonsep kira-kira konten apa. Kalau pesantren itu gudangnya konten lah ya, kitab-kitab kiai-kiai kita banyak sekali ya. Tim desain, nah ini yang penting, mempackaging kita itu kalah dalam kemasan ya. Gimana caranya kemasan kita juga asik ya dan enak. Terkadang kemasan lebih penting daripada isi gitu ya. Kemudian selanjutnya tim humas ya. Ini tim yang memviralkan ya. Kalau ada tim yang mengkonsep, mendesain, ini ada tim yang silat yang di depan yang tampil ya. Saya dulu sebenarnya bukan orang yang tampil, saya orang di belakang layar. Tapi akhir-akhir ini nggak tahu kalau sering tampil ini ya. Berkahnya ini jadi santrinya Neng Hilma ini. Next. Selanjutnya, slide selanjutnya. Teman-teman yang saya hormati, ternyata Indonesia merupakan pengguna internet ketiga di dunia. Setelah Cina, Amerika itu Indonesia. Tapi mayoritasnya digunakan untuk apa teman-teman? Untuk sosial media ya. Untuk sosial media. Tapi lebih jelasnya teman-teman sudah tahu semuanya ini. Next. Selanjutnya. Terus bagaimana budaya literasi digital santri itu? Ya. Yang pertama adalah perlu adanya pengenalan budaya literasi yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan banyak pihak. Selanjutnya, nah ini teman-teman, ini adalah ruang lingkup, jadi kognitif, teknikal, dan sosial emosional. Jadi kita harus punya kemampuan dalam berliterasi digital, kita harus punya kemampuan dalam skill, dalam mengoperasikan, dan kita harus tahu punya empati, simpati terhadap sosial emosional. Next. Selanjutnya. Nah, dalam literasi pesantren, dalam tradisi pesantren ada beberapa konsep yang sejalan dengan pengertian literasi digital sebelumnya. Yang pertama adalah tabayun, ya. Nah, tabayun. Tabayun itu apa? Check and recheck. Saya yakin siapa yang hadir di sini yang mengikuti ini akun sosial media Lambe Tura. Nah, mayoritas ini kayaknya. Nah, di sini hati-hati. Informasi itu harus tabayun karena semua informasi termuat ada dua. Yang pertama fakta, yang kedua prasangka. Kalau fakta itu harus cek dulu apakah memberikan kebaikan atau menyulut permusuhan. Kalau memberikan kebaikan boleh disebarkan. Kalau menyulut permusuhan, walaupun fakta, jangan disebarkan. Apalagi prasangka. Prasangka itu pasti dua hal. Kalau prasangkanya benar, maksudnya ghibah. Kalau prasangkanya salah, maksudnya fitnah. Jadi jangan disebar. Lebih jelasnya ada di dalam buku saya ini. Literasi Digital Santri Milenial. Ya, sambil promosi. Next, yang kedua. Operatornya. Ayo, diklik. Nah, yang kedua adalah konsep tasawur dan tasdik ya. Ini ada bisa kita temukan dalam ilmu sastra balaghah, ilmu mantik itu ilmu yang mempelajari tentang logika. Di sini ada tasawur, ada tasdik. Beberapa hari yang lalu PBNU Jawa Timur melalui lembaga Basis Masail membuat keputusan tentang Bitcoin ya. Apa sih Bitcoin itu? Makanya harus tasawur dulu, harus mendatangkan pakar di bidang Bitcoin, baru boleh menghukumi Bitcoin halal atau haram. Nah ini ada informasi, harus tasawur. Kalau masih tasawur tidak boleh disebar. Tasawur itu ada nadori, ada doruri ya. Kemudian kalau sudah tasdek itu baru boleh disebar ya. Ini ilmu dalam dunia pesantren yang sejalan dengan literasi digital. Yang selanjutnya nomor 3. Next. Nah, tahrij hadis ya. Jadi hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Tapi hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, bahkan maudhu. Yang membedakan apa? Sama-sama dari Nabi. Yang membedakan dua hal. Yang pertama adalah sanad atau orang yang membawa hadis. Ya, sanadnya mutasil atau sambung atau tidak. Sanadnya rawinya adil atau tidak. Rawinya dobit atau tidak. Ya, nah ini adalah teman-teman. Ini adalah ada yang suara bocor ya, noise ya. Tolong host dibantu. Oke, dalam tahrij hadis ini ada dua hal. Yang pertama sanadnya, yang kedua redaksinya atau matannya. Redaksinya itu sesuai dengan akal apa tidak, sesuai dengan Quran hadis apa tidak, ada ilat atau tidak, ada syad atau tidak. Nah, inilah yang membedakan tentang ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, bahkan hadis maudhu atau hadis palsu. Next.
Lebih jelasnya ini ada di buku saya gitu ya. Nah ini teman-teman saya merekomendasikan ada website untuk santri. Ada NU Online, Alif ID, Islami.co, Pesantren ID, Bincangsyariah.com, Iqra ID, Bangkit Media, Sanad Media, Ar-Rahim, Neswa, Tiki, dan seterusnya. Kalau Anda santri, Anda itu. Demikian dari saya. Terakhir, saya titip ini dari kiai saya, Kiai Sahal. Dia mengatakan menjadi baik itu mudah. Dengan hanya diam maka yang tampak adalah kebaikan. Yang sulit adalah menjadi manfaat. Karena itu membutuhkan perjuangan ya. Saya yakin yang hadir pada sore hari ini ingin menjadi orang yang manfaat. Buya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, guru kiai-kiai kita semua, mengatakan bahwa kepandaian bisa kita peroleh dengan membaca buku, kitab, keadaan, alam ya. Keberkahan bisa kita dapatkan dari berkhidmah di TPQ, di ma'had, pesantren, dan seterusnya. Tapi kemanfaatan hanya bisa kita dapatkan dari ridho seorang guru. Menulislah biar dikenang, berbicaralah biar dikenal, dan bergeraklah biar ditulis. Next. Selanjutnya. Terima kasih dari saya. Saya bisa seperti ini karena berkah jadi santri dan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Gus Abdullah Hamid sudah berbagi bersama kami pada kesempatan sore hari ini, meskipun beliau ini betul-betul jadwalnya di tengah-tengah jadwal yang padat ya Gus ya. Bahkan ini aja sudah mau melanjutkan penerbangan. Baik Gus, matur nuwun, insyaallah manfaat barokah bagi kita sekalian pada sore hari ini. Dan berikutnya kami juga akan mengundang segera pemateri kedua yang sudah tidak asing bagi penikmat novel tentu saja. Beliau adalah Ning Hilma Anis. Assalamualaikum Ning. Ya, waalaikumsalam Mbak Iip. Ya, baik. Sebelum saya persilahkan beliau untuk memulai materi pada sore hari ini, Ning Hilma Anis ini merupakan penulis novel bestseller Hati Suhita. Siapa yang tidak kenal dengan Hati Suhita? Bahkan kalau misalnya pengen menikmati karya-karya beliau, ini juga ada produk-produk yang bisa dibeli juga. Karena beliau juga ownernya Oma Suhita dan Mazaya Group. Gitu ya Ning ya. Kemudian novel yang tidak kalah juga dinikmati oleh para pecinta novel adalah Wigati, Lintang Manikworo, dan juga novel Jadilah Purnama Kuning. Yang ini kayaknya memang Ning Hilma ini tidak jauh-jauh dari tradisi Jawa, karena memang orang Jawa begitu ya Ning ya. Ya. Baik, langsung saja saya persilahkan dengan hormat Ning Hilma Anis untuk bisa memulai. Silakan Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar LTMU Kota Pasuruan, yang saya hormati Gus Sohibul Hujah dan Gus Abdullah Hamid. Berkali-kali beliau bilang murid saya, bukan, beliau itu murid mertua saya. Kalau saya dan beliau ini justru sering kagum ya dengan semangat beliau, terutama dalam masih terus belajar dan ngomong para santri di era digital ini. Yang saya hormati dan saya idolakan Ibu Ani. Terima kasih Ibu Ani, cantik sekali sore ini kita sama-sama bareng-bareng pakai jilbab Suhita ya. Padahal sangat hebat, Masya Allah. Dan yang sangat-sangat saya cintai dan saya banggakan teman-teman peserta semuanya. Terima kasih juga buat Mbak Iir yang sudah mengawal acara ini dengan sangat baik. Alhamdulillah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Gus Hamid, juga Bu Ani. Ada beberapa hal yang mau saya tambahi, saya tambahkan aja. Kadang-kadang kita memang, kalau ada peringatan Hari Santri, kita meminta kepada seluruh santri untuk ikut merayakan, gitu ya, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya kita ini juga masih santri yang punya kewajiban juga untuk terus belajar gitu. Kadang-kadang kita meminta anak-anak untuk giat di literasi, minta anak-anak untuk giat menulis, minta anak-anak untuk giat membaca, tapi kita tidak tampil sebagai figur orang yang pandai menulis dan mencintai membaca. Kadang-kadang kita melupakan hal itu. Padahal tentunya kalau santri sangat membutuhkan figur itu di dalam kehidupan mereka gitu. Saya selain penulis juga merupakan santri yang mondok itu saya 13 tahun, bahkan di pesantren salaf juga pernah.
kemudian ditambah beras, dan terakhir 7 tahun di Pondok Pesantren Krapyak. Artinya saya merasakan yang saya alami hari ini juga semuanya karena pengalaman-pengalaman di pesantren itu. Ada beberapa hal yang membuat saya yakin bahwa santri itu sesungguhnya memang tidak hanya harus bisa mengaji, kemudian menghafal Al-Quran atau mendalami kitab, tapi seluruh santri memang semestinya dibekali dengan skill menulis. Bukan harus bisa menulis ya, tapi dibekali dengan skill menulis. Itu sangat penting. Rata-rata sekarang santri-santri di setiap pesantren itu yang bisa menulis paling banter 5% atau bisa kita bilang 10%. Karena apa? Karena memang pesantren-pesantren belum konsentrasi untuk membekali skill para santri dengan kemampuan menulis, padahal itu sangat penting. Santri-santri harus mulai paham bahwa tidak hanya dakwah bil hal, tidak hanya bil lisan yang penting, tapi sekarang dakwah bil kolam itu juga jauh lebih penting. Sebab apa? Apapun yang keluar dari santri, apapun yang akan ditulis santri, itu adalah mutiara karena mereka di pesantren mengalami proses hidup, mengalami kegiatan, mengalami pemikiran, mengalami aktivitas yang sama sekali tidak biasa. Bahkan itu ditempa, kalau di dalam Wigati digambarkan santri putri itu seperti keris yang ditempa dengan panas yang sekian ribu derajat Celcius setiap hari sampai dia bisa jadi senjata. Maka bagi saya sangat penting untuk melatih seluruh santri memiliki skill menulis dan membekali mereka dengan skill itu. Kadang-kadang kita sebagai pengasuh, kita sebagai orang yang sudah menjadi alumni lupa bahwa keahlian apapun membutuhkan kemampuan menulis. Bahkan misalnya Ibu Ani sebagai wali kota juga pasti membutuhkan keahlian menulis, kemudian kalau ada santri akhirnya jadi dokter, kemudian jadi menteri, kemudian jadi presiden, jadi apapun. Keahlian menulis ini harus dimiliki, karena keahlian menulis ini sesungguhnya seperti keahlian menjahit. Kalau kita memiliki kemampuan menjahit, apapun yang ada di depan kita, walaupun itu hanya gombal misalnya, itu bisa dirangkai dengan baik. Tapi kalau kita tidak memiliki keahlian menulis, walaupun ada kain sutra di depan kita melanglang buana ke negara yang jauh, kita memiliki pengalaman yang teramat bagus, tapi kita tidak menuliskan itu kan eman-eman, itu kan percuma. Maka santri-santri selain harus dibekali dengan kemampuan yang lain, kemampuan menulis ini mutlak diperlukan menurut saya. Dan saya tadi sangat berbahagia ketika Bu Ani menyinggung soal jurnalistik, karena memang betul pintu yang paling bagus dan paling utama bagi para santri untuk terjun di dunia penulisan, terutama di era digital sekarang, adalah jurnalistik. Jurnalistik ini kalau dikembangkan di setiap pesantren, nanti pada akhirnya akan membuat santri ini terbiasa berpikir kritis. Tidak bisa semua santri itu kita paksa untuk mencintai novel, mencintai sastra atau puisi. Tapi kita bisa mengarahkan mereka untuk semuanya belajar menulis, dan kalau dengan jurnalistik mereka bisa memilih. Apakah mereka memilih menulis berita, apakah mereka memilih menulis artikel, apakah mereka memilih menulis opini. Sehingga ketika mereka keluar atau mereka lulus dari pesantren, ini mereka siap. Jangan jadi santri tapi ketika menulis status biasa-biasa saja. Apa dong gunanya mondok selama 6 tahun, selama 12 tahun, selama 15 tahun, ketika menggambarkan seorang ibu hanya potretnya yang digambarkan. Padahal kalau dia bisa menulis, dia akan menyerap semua ilmu yang dia dapat di pesantren itu. Dia akan menyerap kaidah birrul walidain misalnya, lalu bisa menggambarkan itu dengan sangat baik. Kadang-kadang kita melupakan itu. Maka yang terpenting bukan hanya fasilitas-fasilitas literasi yang kita galakkan di pesantren, tapi kita ini sebagai pionernya tidak usah melulu membahas sambil putus asa, minat baca orang di Indonesia ini sangat rendah. Itu bukan lagi urusan kita. Sudah ada yang membahas. Urusan kita sebagai pegiat literasi apa? Menyediakan atau menulis sebanyak-banyaknya. Maka dalam istilah Jawa ada istilah klungsu-klungsu waton udu. Klungsu itu isinya buah asam yang dia tidak berharga, kalau dibandingkan dengan emas mutiara dia nggak ada harganya. Tapi waton udu, tapi yang penting menyumbang. Nggak apa-apa kita itu hanya memiliki 1 karya, 2 karya, tapi kita menyumbang di jagat literasi daripada kita tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak. Daripada kita hanya tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak dan memperdebatkan apa itu definisi sastra pesantren misalnya.
bagaimana minat baca orang Indonesia misalnya. Kita harus hadir di situ sebagai orang yang menulis, biar karya kita juga ikut menyemarakkan jagat literasi. Maksud saya seperti itu. Ada beberapa hal yang sebenarnya masih menjadi impian saya sampai saat ini, yaitu bagaimana misalnya santri-santri atau lembaga-lembaga seperti LTNNU bergerak bersama-sama, kemudian bahu-membahu, menunjukkan bahwa bisa memiliki karya dan tidak hanya menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan seminar penulisan yang kemudian selesai terus sudah, gitu ya. Kalau kita mau sedikit aja bekerja keras, lebih keras lagi, sebenarnya misalnya bisa dimulai dari LTNNU Kota Pasuruan, apalagi dengan Ibu Ani yang bersama-sama bikin antologi aja misalnya dari LTNU dulu, dari Kota Pasuruan. Nanti pasti akan menginspirasi LTNU di kota-kota lainnya. Kalau sudah se-Indonesia LTNU-nya bergerak bersama-sama bikin antologi, coba kita bayangkan, akan alangkah ramainya nanti dunia literasi. Santri-santri juga begitu. Jangan hanya dibekali dengan kemampuan menghafal, kemudian mendalami kitab kuning, sementara zamannya sudah zaman seperti sekarang. Anak-anak itu sudah mulai mengidolakan tokoh-tokoh di luar orang-orang pesantren. Kita harus muncul di situ. Sebagai pribadi yang mandiri kita tampilkan, pribadi yang cantik, yang anggun, pribadi yang memiliki kekuatan ekonomi kreatif, memiliki karya yang bagus, kita tampil di situ. Senjatanya adalah tulisan. Maka pesantren-pesantren sudah semestinya yang namanya jurnalistik itu menjadi kurikulum utama. Bukan lagi menjadi kegiatan sampingan, tapi menjadi kurikulum utama bagi seluruh santri. Dan santri-santri ini kalau santri di satu pesantren aja mau buat antologi, kemudian menginspirasi pesantren lainnya, alangkah pinternya santri-santri kita ini menulis. Padahal menulis itu tidak satu pun penulis itu lahir dari kelas penulisan, tidak ada. Penulis lahir dari kegigihannya sendiri, dari lingkungannya, dan kita harus ciptakan itu. Kayak gitu. Kadang-kadang santri-santri lupa kita memberitahu mereka bahwa Semar pernah ngendikan, ojo mati tanpa aran, jangan mati tanpa nama, jangan mati sebelum kamu berkarya, bahwa karya yang baik itu juga merupakan amal jariah. Kita juga sering lupa mengatakan kepada teman-teman kader-kader kita di NU, nasihat Mbah Sunan Kudus yang paling bagus dan kita kenang sampai sekarang soal Gus Jigang. Bagus, ngaji, dagang. Bagus, berbuat baiklah kepada semua orang, tetap bertoleransi, ngaji, yaitu terus belajar. Kalau bagi saya menulis adalah mengaji dalam bentuk lain, dan kemudian berdagang. Kita minta para santri untuk selalu punya pikiran yang visioner untuk mandiri, tidak bergantung, tidak dikendalikan siapa-siapa. Bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Kita sering lupa ucapannya Pramudia Ananta Turna, setinggi apapun sekolahmu, kalau kau tidak menulis, maka kau akan hidup tenggelam. Yang sering kita lupakan di pesantren, jarang sekali disebutkan nasihatnya Imam Ghazali yang mengatakan bahwa, nak, kalau kau bukan ulama dan anaknya seorang raja, maka Neng Hilma ke-mute sepertinya. Ya, oke. Saya lanjut. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kita lupakan dan hanya habis di pembahasan teori, padahal sebenarnya kita bisa melakukan lebih dari itu, meyakinkan kepada seluruh santri bahwa skill menulis itu menjadi hal yang sangat penting. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, saya sekaligus mengapresiasi Bu Ani sebagai ibu,
atau sebagai bunda dari teman-teman di Pasuruan yang support sekali, karena jarang sekali sekarang ada pejabat yang support kepada literasi, dan berarti kan kita tinggal bergerak gitu ya Ibu-ibu. Sepertinya itu intinya adalah santri tidak boleh alergi dengan teknologi. Saya sangat setuju dengan Bu Ami. Santri itu harus siap, sekarang itu harus siap terjun. Kalaupun santri-santri di beberapa pesantren memang dilarang menggunakan HP atau menggunakan media sosial, tidak apa-apa. Kadang-kadang kiai-kiai tertentu memang memiliki kebijakan yang berbeda dengan yang ada di pikiran kita, dan kita mesti menghormati itu. Tetapi kalau soal skill menulis, itu bagi saya adalah mutlak wajib. Sampai kapan kita akan begini terus, dan yang akan dikonsumsi santri-santri kita adalah tulisan-tulisan dari orang lain yang kadang-kadang tidak sepaham dengan yang kita lakukan di pesantren. Tapi kalau sudah dibekali dengan skill menulis, insya Allah nanti santri akan menjadi paham bahwa menulis itu bagian dari dakwah. Saya kasih contoh misalnya ketika saya tanda tangan kontrak dengan produser Pak Chan Parwes di Star Vision itu di Jakarta, kita kan lagi ngobrol ini ceritanya teman-teman. Kita lagi saling berdiskusi siapa yang cocok memerankan Gus Biru, kemudian Alina, kemudian Rengganis, dan seterusnya. Pak produser itu bilang begini, itu yang sampai sekarang terngiang-ngiang di telinga saya. Mbak Hilma, saya kalau mencarikan pemerannya Gus Biru itu tidak sulit. Mencari yang memerankan Alina juga tidak sulit. Apalagi Rengganis, artis itu banyak. Yang paling sulit bagi saya hari ini adalah mencari pemeran Umi, ibunya. Loh kenapa Pak? Padahal di dalam novel saya Suhita itu tidak ada point of view khusus yang membahas soal Uminya. Tapi kenapa kok menjadi yang paling sulit? Iya, karena saya baru sekarang ini menemukan film yang mau saya adopsi dari sebuah novel dengan karakter perempuan sekuat Umi. Saya pikir dan saya yakini bahwa Alina bisa setegar itu karena kekuatan Umi. Kemudian Rengganis bisa sekuat itu kekuatan Umi. Gus Biru bisa setegar itu, Birrul Walidain, kemudian dia tetap bisa menjalani segala sesuatunya dengan tegar itu juga karena Umi. Bahkan Gus Biru dan Alina itu bisa menyatu bukan karena Gus Biru melupakan Rengganis. Rengganis tentu tidak mudah dilupakan, tapi karena tirakatnya Umi. Umi yang setiap hari berdoa, Umi yang setiap hari kesana kemari ziarah para wali untuk memintakan doa buat keharmonisan rumah tangga anak dan menantunya. Karakter yang paling kuat, bahkan Kang Dharma bisa menjaga marwah kesantriannya karena dia ketika Kendalem bertemu dengan Umi. Batin saya berarti pesan saya ini bisa sampai. Dari dulu saya ingin memberitahu kepada semua pembaca bahwa perempuan yang hebat itu bukan hanya yang muncul di ranah publik. Perempuan yang hebat itu bukan hanya perempuan yang pandai memimpin, bukan hanya perempuan yang muncer, tapi perempuan yang hebat adalah perempuan yang berani bertapa, wanita-wanitapa. Definisi saya bukan lagi wani menata dan ditata, bukan. Tapi siapapun perempuan yang berani bertapa, tetap tenang ketika menghadapi masalah, kemudian tetap terhubung dengan yang di atas, bisa menggunakan media sosial dengan baik, tidak adu domba di situ, bisa mikul dhuwur mendem jeru. Kalau jadi pejabat bagaimana cara mikul dhuwur mendem jerunya, sebagai ibu dia bagaimana mikul dhuwur mendem jerunya, sebagai orang kantoran dia bagaimana mikul dhuwur mendem jerunya, sebagai orang politik, sebagai aktivis, dan seterusnya. Itu baru disebut sebagai perempuan yang hebat, karena ketika orang bertapa itu yang diangkat tangannya. Ketika yang diangkat tangannya itu dia terhubung dengan yang di atas dan meminta petunjuk dari yang di atas. Di tangan ini loh, di telapak kita ini loh, sesungguhnya esensi surga itu berada. Maka kalau saya menuliskan tentang mikul dhuwur mendem jero itu di sebuah artikel atau di sebuah buku tips mikul dhuwur mendem jero untuk perempuan, saya yakin yang membaca paling banter 100 orang. Tapi kalau mikul dhuwur mendem jero, ajaran leluhur yang sering kita lupakan ini, saya tulis dalam sebuah novel, ditambahi konflik, ditambahi setting, ditambahi tokoh, ditambahi alur, kemudian ditambahi ending, ditambahi greget atmosfernya dan lain-lain. Ternyata
betul kata orang-orang bahwa sastra itu menembus zaman, menembus batas usia. Sastra itu menembus segala sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan gara-gara Suhita, saya yang semula itu hanya berteman dengan orang-orang pesantren, jadi berteman juga dengan banyak orang-orang non-muslim, yang ternyata mereka membaca Suhita bukan karena itu menyingkap sisi pesantrennya, tapi dari sisi Jawanya. Saya banyak berteman dengan orang-orang yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Saya jadi dapat penghargaan sebagai satu-satunya penulis yang mengangkat cagar budaya karena itu Suhita. Dan itu bukan penghargaan dari pesantren. Kalau Wigati memang pesantren, tapi ternyata Suhita ini jangkauannya luas. Dan santri harus tahu itu. Santri harus tahu bahwa orang kalau mau menekuni dunia tulis-menulis, pasti akan sampai pada tujuannya. Seperti nasihat Abah kepada saya pada saat itu. Tidak usah kepingin menjadi orang yang serba bisa. Kadang-kadang kita terlalu terlena dengan bahwa santri itu bisa apapun. Bagus, bisa apapun. Tapi orang yang serba bisa tidak akan disebut sebagai ahli. Tekuni satu hal, ambil, dalami, cintai, gali sedalam-dalamnya, lakukan yang terbaik di hal itu. Maka dalam bahasa Jawa namanya teken, kemudian tekun, kemudian tekan. Kalau kamu punya teken, kalau kamu punya himmah, kemudian kamu tekun atau kamu istiqomah, maka kamu akan tekan, maka kamu akan hasil maksud. Kita menghadapi era digital juga begitu. Tidak bisa melupakan teken, tekun, dan tekan ini. Kalau kita bersungguh-sungguh di era digital ini, kita tidak alergi dengan media sosial, kita muncul di situ sebagai orang-orang yang istimewa, sebagai orang yang tidak biasa-biasa saja, kita menulis sebaik-baiknya, insya Allah nanti pesantren akan semakin indah, akan semakin cantik dengan tulisan-tulisan para santri. Gitu Mbak Iir, terima kasih. Mungkin nanti bisa disambung lagi. Baik, Ning, terima kasih sebelumnya dan seluruh peserta webinar literasi digital santri pada sore hari ini. Karena keterbatasan waktu, kita hanya akan membuka 2 partisipan yang akan bertanya ya. Ini waktu kita juga tidak banyak, monggo silahkan 2 peserta atau penanya yang saya undang sore hari ini untuk bisa langsung bertanya kepada narasumber. Kebetulan Gus Abdul Hamid sudah pamit undur diri karena memang harus meneruskan perjalanan. Jadi ini ada Ning Hilma Anis yang siap untuk menjawab pertanyaan dari panjenengan. Silakan untuk kesempatan pertama saya berikan kepada peserta webinar pada sore hari ini. Monggo bisa langsung unmute dan bertanya kepada Ning Hilma. Silakan. Dan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kami juga mempersembahkan sedikit pemanis ya. Salah satunya nanti ada yang beruntung mendapatkan antologi puisi serta juga pulsa senilai 50.000. Silakan. Ini kayaknya ada yang angkat tangan. Oke, saya pilih. Silakan Mbak Siva Siti Zakia. Silakan sebut dari mana, di mana. Silakan, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Anis dan teman-teman semua. Saya Siva Siti Zakia dari UPI Kampus Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya. Dari Tasik, luar biasa. Ya, silakan. Izin bertanya Ibu. Saya di sini sebagai santri. Kemudian saya di sini belum pernah menulis sama sekali, belum pernah mencoba menuangkan tulisan. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa memulai menulis, namun dengan tidak terpaksa dan bisa yakin bahwa saya itu bisa ahli dalam menulis, sehingga ketika saya belajar tidak merasa terpaksa, Ibu. Jadi, apakah saya memang punya bakat ataupun tidak, itu bisa diketahui, emang saya punya bakat di penulisan, jadi bisa dilanjutkan, ataupun emang saya tidak berbakat, jadi lebih baik berhenti saja, atau lebih baik bagaimana Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ning Siva Siti Zakia atas partisipasinya. Sebelum dijawab, saya undang satu lagi untuk mempersingkat waktu, nanti bisa langsung dijawab oleh Ning Hilma ya. Satu lagi boleh, ini Mbak Sayyidati Herlina ya. Boleh di-unmute, silakan Mbak Sayyidati. Dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sayyidati Herlina dari Malang. Saya ingin bertanya, saya sebenarnya itu minat untuk menulis kayak novel kayak gitu, fiksi. Tapi kesulitan yang saya alami adalah untuk menentukan konflik itu. Jadi mungkin Neng Hilma ada tips untuk kami semua bagaimana caranya agar bisa menulis dengan konflik yang bagus dan enak dibaca. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penanya Neng Hilma, yang satu dari Tasikmalaya, yang satu dari Malang. Wah, ini dari jauh ya. Yang pertama dari Neng Siva Siti tadi kan belum pernah menulis, belum punya pengalaman untuk menulis, tapi gimana nih cara memulai? Sebagai pemula biasanya begitu ya, untuk mengawali ini harus dari mana gitu. Monggo Neng Hilma Anis. Oke. Sebenarnya kalau masih ragu-ragu ya, saya ini sebenarnya punya bakat atau tidak ketika menanyakan itu sebenarnya itu sudah bagian dari awal yang baik gitu ya. Modal utama dalam menulis itu memang cinta. Kita kalau sudah cinta, sudah mencintai, tidak mungkin menyerah. Kita kalau sekalinya maju dalam mencintai, tidak mungkin mundur apapun yang terjadi. Dan ketika orang sudah memiliki kemampuan menulis, ketika orang sudah memiliki ketertarikan dalam dunia tulis-menulis, itu berarti dia mendapatkan fadhol. Itu yang selalu saya katakan kepada para santri, bahwa menjadi penulis itu adalah fadhol. Fadhol itu dalam bahasa pesantrennya fadhol, tapi dalam bahasa Indonesianya mungkin anugerah. Kita nggak minta, tapi kita dikasih. Maka orang yang bisa menulis tetapi tidak diasah berarti dia tidak mensyukuri fadhol itu dengan baik. Kalau orang bisa menulis tapi masih bertanya, apakah saya ini pantas menulis, apakah tulisan saya bakal bagus atau tidak, itu berarti dia tidak mensyukuri fadhol tersebut. Lalu bagaimana caranya biar untuk memulai menulis itu biar bagus? Saya ada satu tips yang ini mungkin berbeda dengan kebanyakan penulis lain. Kalau tips dari saya, terutama buat para santri, terutama buat para pelajar, tips saya adalah milikilah tokoh idola. Milikilah tokoh idola dalam dunia sastra, dalam dunia literasi digital, atau dalam dunia penulisan, satu aja. Tidak usah banyak-banyak. Satu, tapi cintai dia dengan total. Baca karyanya dari yang debut pertama sampai yang terakhir, ikuti media sosialnya, kemudian pelajari apapun yang dia tuliskan. Nanti dari tokoh idolamu itu, teman-teman akan tahu bagaimana cara dia menulis. Bagaimana cara dia menuangkan pemikiran dalam kata-kata. Kayak saya misalnya, saya sangat mengidolakan Kiai Haji Mustafa Bisri dari dulu, semenjak saya di pesantren. Maka karya beliau itu saya baca dari awal sampai yang terakhir. Bagi saya itu adalah hal yang wajib. Kalau karyanya orang lain mungkin sekedar sampingan, tapi karya beliau karena idola saya mewajibkan diri karena saya akan dituntun oleh idola saya itu. Bagaimana dia membuat tokohnya, bagaimana beliau membuat konfliknya, bagaimana beliau membuat settingnya. Misalnya jenengan kalau kepingin membaca karya beliau judulnya Gus Ja'far, ada Kiai Tawakal, ada amplop putih abu-abu, kemudian ada lukisan kaligrafi. Karya beliau itu bagus sekali. Dan kita tidak perlu ikut kelas-kelas menulis, asalkan kita punya idola dalam menulis, kita sungguh-sungguh membaca karya itu, kita akan terinspirasi. Oh begini ya ternyata kalau membuat konflik, oh begini ya ternyata kalau memasukkan inspirasi, dan seterusnya. Itu ya, jadi saran saya adalah miliki tokoh idola, satu aja, cintai secara total, dalami, baca karyanya, kemudian belajar menulis terus-menerus, sampai kemudian kita bisa. Tulisan yang baik itu bukan yang tebal, bukan yang berlembar-lembar, bukan yang berat bobotnya. Tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Meskipun cuma satu lembar judul cerpen, atau satu bait puisi ya. Tapi kalau selesai itu bisa dibilang bagus. Tulisan 300 halaman pun kalau tidak selesai, tidak ketemu endingnya, itu berarti belum bagus.
Itu yang harus selalu kita pegang. Idola kita dalam menulislah yang akan membimbing pemikiran-pemikiran kita dan menjadikan itu sebagai sebuah inspirasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya membuat konflik? Kelak saya akan membuat buku tentang bagaimana cara menulis, akan saya jelaskan di situ dengan detail. Itu adalah hadiah saya buat para santri. Tetapi karena ditanyakan sekarang, mungkin beberapa hal yang harus saya jawab adalah kalau kepingin membuat konflik yang bagus, salah satu syaratnya adalah satu, dengan banyak membaca, dan dua, dengan banyak berdiskusi. Banyak membaca ini mutlak diperlukan oleh para penulis. Tidak seorang penulis pun tidak mencintai membaca. Jadi harus banyak membaca, karena kalau sudah banyak membaca, nanti tulisan kita dengan sendirinya juga pasti akan bagus. Gitu ya teman-teman. Kemudian banyak berdiskusi, karena kita memiliki banyak keterbatasan, kita tanyakan kepada ahlinya. Saya juga begitu, kalau mengerjakan tentang keris, saya bertanya pada pakarnya. Mengerjakan tentang sejarah, tidak cukup hanya membaca buku, saya bertanya juga dengan para pakar sejarah, dan seterusnya. Jadi ada dua, yang satu banyak membaca, yang satu adalah banyak berdiskusi dengan lawan bicara yang seimbang, atau dengan lawan bicara yang lebih kompeten di bidang itu. Terima kasih Mbak Iit. Terima kasih Neng Hilma, dan semoga menjawab pertanyaan dari dua penanya yang sekaligus beruntung mendapatkan kado manis dari LTN PCNU Kota Pasuruan. Neng Hilma dan juga seluruh peserta webinar, karena keterbatasan waktu, monggo di penghujung ini kami mohon berkenan Neng Hilma Anis untuk memberikan closing statement Neng terkait dengan webinar sore hari ini. Silakan. Ya, kita sebagai orang pesantren adalah orang yang percaya dengan keberkahan ya. Keberkahan itu menjadi satu-satunya hal yang kita jadikan pedoman. Jadi kemampuan atau skill menulis saja tidak pernah cukup, tapi kita juga harus selalu ingat bahwa yang kita jalani hari ini segala sesuatunya bergantung kepada keberkahan guru kita, dan itu sangat penting. Teman-teman kalau memang mau jadi penulis harus ditata niatnya yang bagus, niatnya yang baik, niat biar tulisannya itu bisa bernilai dakwah dan menjadi amal jariah, dan jangan pernah melupakan untuk selalu setiap memulai mau menulis untuk bertawasul dulu kepada para kiai dan kepada guru. Yang kedua, saya ingatkan kembali nasihat Semar, ojo mati tanpa aran, jangan mati tanpa nama, hidup cuman sekali, tidak akan terulang lagi, maka menulislah. Karena penulis dikuburkan tidak bersama kata-katanya. Kalau kita punya karya, kemudian kita meninggal, itu yang dikuburkan hanya jasad kita, tapi karya kita tidak. Karya kita abadi. Karya kita tetap ada, karya kita tetap dikaji, dan karya kita akan merubah hidup banyak orang. Maka ojo mati tanpa aran, jangan mati tanpa nama. Terakhir, klungsu-klungsu waton udu, lebih baik kita berbuat sedikit daripada tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak. Lebih baik kita menulis, walaupun sederhana, kita nyumbang sesuatu di jagat literasi daripada hanya sibuk mengkritik, dan petiklah buah yang paling rendah. Kalau kita memang santri, ya tulislah tema-tema kesantrian biar tidak kesulitan. Kalau kita aktif di politik, ya tulislah tema-tema soal itu biar tulisannya juga bagus dan kita tidak sulit. Kalau kita aktivis, ya tulislah tema-tema tentang itu, petik buah yang paling rendah, itu menjadi. Terima kasih semuanya, nanti bisa disambung lagi. Teman-teman sangat ilmunya, insya Allah manfaat barokah bagi kami pada hari ini. Sehat selalu Neng Hilma, salam buat keluarga besar di Jember, matur nuwun. Dan dengan demikian selesai sudah webinar literasi digital santri. Kalau boleh tadi saya kutip dari apa yang disampaikan pemateri kita pada sore hari ini, santri tidak boleh alergi terhadap teknologi. Santri harus punya daya hidup, daya juang, dan juga adaptif terhadap zaman yang sudah melibatkan teknologi, apalagi di era revolusi industri 4.0. Jadi semoga para santri tetap terinspirasi untuk memberikan yang terbaik. Kalau kata Neng Hilma sedikit tapi dan ya Neng ya tersampaikan atau dilakukan daripada banyak tapi hanya menjadi rencana dan angan-angan dan tidak tereksekusi. Matur nuwun sekali lagi, terima kasih seluruh peserta webinar literasi digital santri yang dibawakan oleh LTN PCNU Kota Pasuruan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sampaikan juga kepada kedua tadi ya, ada Mbak Siva dari Tasikmalaya untuk bisa chat admin ya, alamat lengkap
agar kami bisa mengirimkan hadiahnya. Kemudian untuk Mbak Sayyidati di Malang, boleh menchat admin untuk bisa mengirimkan nomor HP-nya. Karena Anda berdua beruntung mendapatkan sedikit kenang-kenangan dari kami, LTN PCN. Insya Allah di kesempatan yang berikutnya, di kesempatan yang lain kita akan bisa bertemu kembali. Lain topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Matur nuwun Tuh, sedangnya buat sama nih Hilma. Iya. Neng, saya tunggu karya berikutnya, Neng. Ya, ini saya mau ke Pasuruan kok, mau ke Bait Al-Hikmah. Oh, mau ke Bait. Masya Allah. Oke. Mudah-mudahan bisa ketemu. Mau ditimbalin ini. Oh, oke, Masya Allah. Oke, Neng. Sugeng rawuh. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk Bu Ani, Mbak Ii. Assalamualaikum. Salam. Mboten wonten sesi foto nggih.